Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan nama saya Novianti dengan NIM 2022 0501020556. Nah, untuk membantu tugas mata kuliah akhir, saya akan sedikit memaparkan tentang akuntansi syariah. Ini yang pertama mengenai transaksi murabahah PSAK 102. Yang pertama yakni mengenai pengertian transaksi murabahah, yang dimana murabahah sendiri adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, menurut Zuhaili, murabahah adalah jual beli pada harga awal atau pokok dengan tambahan keuntungan. Artinya, penjual memberitahukan kepada pembeli harga perolehan dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual baik secara lumsum ataupun secara terperinci. Sedangkan menurut Ayub, murabahah berasal dari kata riba yang artinya tambahan atau keuntungan. Dalam murabahah, penjual harus mengungkapkan kos atau komoditasnya, dan akad atau kontra murabahah terjadi kurs dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya namanya rukun transaksi pembiayaan murabahah, yang dimana pengakuan dan pengukuran urgun atau uang muka seperti pengakuan piutang, pengakuan keuntungan murabahah, dan pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. Selanjutnya, ada namanya pengakuan dan pengukuran, yakni yang pertama akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dan yang kedua, ada namanya akuntansi transaksi salam dan salam paralel. PSAK 103. Nah, yang pertama namanya definisi dan penggunaan transaksi pembiayaan salam dan salam paralel, yang dimana salam merupakan akad jual beli berupa barang pesanan atau muslim fee dengan pengukuhan pengiriman oleh penjual atau muslim ilaih, dan harga dibayar di awal pada saat akan disepakati sesuai syarat-syarat tertentu pada praktek perbankan. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual pada transaksi salam. Pada pembiayaan salam, bank dapat menjadi penjual dan pembeli. Apabila bank menjadi penjual, bank dapat mengadakan barang secara sendiri dan juga dapat memesankan kepada pihak industri atau pembuat ataupun petani. Selanjutnya namanya ketentuan syar'i transaksi pembiayaan salam dan salam paralel, yakni seperti berlandaskan dalam Al-Quran, dan hadis, ijma, qiyas, dan fatwa DSN UI, dan regulasi. Selanjutnya ada namanya rukun transaksi pembiayaan salam paralel, yang dimana dalam rukun tersebut harus ada namanya akad salam dan harus dipenuhi dalam transaksi. Ada beberapa, yaitu seperti muslim pembeli, terus muslim ilaih, harga atau saman, dan silgat yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya namanya salam dan praktik perbankan syariah. Dalam tataran praktek di dunia perbankan syariah, salam merupakan suatu akad jual beli layaknya murabahah. Perbedaan mendasar hanya terletak pada jabarannya serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Nah, yang kedua namanya etika dan jual beli salam. Nah, di antara etika dan jual beli salam ialah satu, yang pertama, masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus, ikhlas, serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Nah, yang kedua, penjual hendaklah berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan itu. Yang selanjutnya, pemberian janganlah coba untuk menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan atau alasan palsu. Selanjutnya, yang terakhir, sekiranya barang yang ditawarkan itu terkurang sedikit daripada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada namanya berakhirnya akad salam. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah misalkan yang pertama itu namanya barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Nah, yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Nah, yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Nah, selanjutnya bagian nomor 3 yakni akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. PSAK 102. Nah, yang pertama ada namanya pengertian istisna dan istisna paralel.
Istisna sendiri adalah memesan kepada penjual atau produsen atau perusahaan untuk memproduksi suatu barang tertentu untuk konsumen atau pembeli. Akad istisna muncul jika suatu perusahaan atau penjual mengerjakan atau memproduksi barang yang dipesan dengan menggunakan bahan baku dari perusahaan atau penjual itu sendiri. Nah, yang kedua namanya rukun dan syarat istisna. Rukun dan akad istisnanya yang harus dipenuhi yaitu seperti yang pertama, adanya pembeli atau pemesan atau mustasni. Yang kedua, adanya penjual atau pembuat atau sani. Yang ketiga, bank atau jasa yang dipesan. Yang keempat, ada ijab kabul. Selanjutnya, syarat-syarat istisna yaitu sebagai berikut, yakni yang pertama, pihak yang berkala atau cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua namanya, ada yang kedua yakni ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Selanjutnya yang terakhir ada namanya apabila isi akad yang disyaratkan sani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna, tapi berubah menjadi akad ijarah. Selanjutnya yakni ada namanya karakteristik istisna, yang dimana keuntungan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan keuntungan lain. Selanjutnya ada namanya perlakuan istisna sesuai PSAK nomor 104. Yang dimana PSAK 104 diterangkan bahwa hal yang diungkapkan penjual pada laporan keuangan ini tidak hanya terbatas pada metode akuntansi dan digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak, metode untuk menentukan persentase, dan penyelesaian kontrak berjalan. Rincian piutang berdasarkan kuanti dan quality dan tempo. Selanjutnya, yang nomor 4 yakni akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik PSAK 107. Yang pertama yakni definisi dan penggunaan akad ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, al-ijarah al-mutahiyah bitamlik atau IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemilikan barang di tangan penyewa. Sifat kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa, sedangkan akad ijarah adalah kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Nah, yang kedua namanya ketentuan syar'i pembiayaan ijarah dan IMBT. Ketentuan syariah dalam pembiayaan ijarah dan IMBT didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dan spekulasi berlebihan, serta transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakadilan. Selanjutnya namanya rukun transaksi pembiayaan ijarah dan IMBT, yakni ada namanya mujir dan mustajir, silghat ijab qabul antara mujir dan mustajir, adanya upah atau ujroh, dan bayar yang disewakan. Dan yang keempat ada namanya cakupan standar akuntansi sejarah dan IMBT. Nah, menurut PSAK 107, cakupan standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah dan IMBT. Beberapa hal disangkut dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran perolehan objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang, pendapatan ijarah dan IMBT. Nah, selanjutnya yang nomor 5 yakni akuntansi, transaksi, dana zakat, infak, dan pinjaman qard PSAK 109. Definisi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman qard. Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, sedangkan infak menurut terminologi artinya menggunakan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sedangkan akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, qard atau juga disebut dengan soft and benevolent loan adalah pemberian harta kepada orang lain
yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada namanya perhitungan dan penjurnalan dana zakat. Yang saya paparkan di sini adalah zakat penghasilan, yang dimana zakat penghasilan yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah, yakni Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 tentang peraturan materi agama nomor 52 tahun 2014 dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, standar nisab yang digunakan adalah sebesar 5.240 per bulan. Adapun cara penghitungan zakat penghasilan sebagai berikut, yakni zakat yang dikeluarkan jumlah pendapatan bruto dikali 2,5%. Contohnya penghasilan diterima setiap bulan sebesar 6 juta, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayar adalah 6 juta dikali 2,5% sama dengan 150.000. Nah, selanjutnya perhitungan dan penjurnalan dana kebajikan, yakni awalnya dana kebajikan juga seringkali disebut dengan dana card, sebagaimana disebutkan dalam PSAK 50 tentang akuntansi perbankan syariah. Akan tetapi, sejak diberlakukannya PSAK syariah yang dimulai dengan PSAK 101, maka penggunaan istilah tersebut diganti lagi dengan dana kebajikan berdasarkan PSAK 101 tersebut. Terutama dalam paragraf 75, maka dikatakan sumber dari dana kebajikan adalah infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengembalian dana kebajikan yang bersifat produktif, diambil dari denda, diambil dari pendapatan non-halal, serta diambil dari sumbangan dana atau hibah. Nah, selanjutnya yakni tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, PSAK 108. Nah, yang pertama ada namanya pengertian asuransi syariah. Asuransi adalah salah satu cara mengurangi resiko kerugian bagi pelaku bisnis yang mungkin terjadi dalam sebuah transaksi bisnis. PSAK 108 mendefinisikan asuransi syariah yaitu sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jadwal, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Nah, yang kedua, akuntansi untuk asuransi syariah, yakni mengatakan bahwa PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah, yaitu transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit, underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana terbaru. Sedangkan landasan hukumnya yakni ayat mengenai perintah Allah untuk tolong-menolong sama hamba Allah sesuai dengan ayat Al-Quran, dan adanya asuransi syariah dijelaskan pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 185, dan juga dari DSN MUI nomor 21 atau DSN MUI nomor 10 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, dan juga DSN MUI nomor 39 atau DSN MUI nomor 10 2002 tentang asuransi haji. Nah, selanjutnya ada namanya prinsip dasar asuransi syariah, yakni seperti tauhid atau keadilan, tolong-menolong atau kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi atau maisir, dan larangan gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya ada namanya jenis-jenis asuransi syariah, yakni yang pertama ada namanya asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi pendidikan syariah, dan asuransi unit link syariah. Nah, selanjutnya asuransi unit link syariah, yakni Sula membagi mekanisme asuransi syariah menjadi dua, yaitu asuransi saving dan non-saving. Sistem pada produk saving atau ada unsur tabungan, yakni mewajibkan peserta asuransi untuk secara teratur membayar sejumlah uang atau premi kepada perusahaan.
Selanjutnya ada namanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 108, yakni penyusunan laporan keuangan didasari pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK, yaitu buku petunjuk yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi yang digunakan oleh pelaku akuntansi. Beberapa hal yang diuraikan dalam PSAK 108 ini adalah tujuan, ruang lingkup, definisi, karakteristik, hingga pelaporan dan laporan keuangan asuransi syariah. Selanjutnya, ada namanya manfaat dan keunggulan asuransi syariah. Seperti yang pertama, perlindungan finansial. Lalu yang kedua, kesejahteraan dan ketegangan pikiran. Dan yang ketiga, konsep berbagi risiko dan keadilan. Dan selanjutnya ada namanya keuntungan yang adil. Nah, yang selanjutnya namanya akuntansi atau akuntansi sukuk PSAK 110. Nah, yang pertama yakni sejarah sukuk. Dalam Islam sendiri sukuk sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini berhubung dengan jual beli bahan makanan. Namun pada saat itu Rasulullah memperingatkan umat Islam untuk meninggalkannya karena dalam sukuk ini dinilai terlalu dekat dengan riba. Kemudian sukuk masih terus berkembang sepanjang kekhalifahan Islam. Perkembangan sukuk di berbagai negara terjadi cukup cepat. Hal ini karena sukuk dianggap memiliki nilai keistimewaan sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Selanjutnya, pengertian sukuk. Nah, dari beberapa pengertian, sukuk sendiri merupakan instrumen keuangan dalam bentuk surat berharga yang bisa diterbitkan oleh swasta maupun pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Dapat dimiliki oleh semua pihak dan mempunyai nilai yang sama serta mempunyai jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Selanjutnya ada juga karakteristik sukuk, yakni sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Perbedaan karakteristik ini dikarenakan struktur sukuk yang didasarkan pada aset nyata. Pemilik sukuk berhak atas mendapatkan pendapatan yang dihasilkan dari aset sukuk tersebut dan juga atas penjualan dari aset sukuk. Secara sederhana, sukuk merupakan obligasi dalam bentuk syariah. Nah, selanjutnya namanya mekanisme penerbitan sukuk. Penerbitan sukuk melibatkan 3 pihak. Yang pertama adalah ahli waris atau organiator yang berlaku sebagai pemilik dan aset. Kedua yaitu Specialist Purpose Vehicle atau SPV yang berlaku sebagai badan yang mengeluarkan sertifikat sukuk. Dan pihak terakhir yaitu investor, baik individu maupun sukuk holders yang akan membeli sukuk yang telah diterbitkan. Selanjutnya ada namanya risiko dan manfaat penerbitan sukuk. Yang satu adalah risiko pasar, dan yang kedua risiko operasional, dan yang ketiga namanya risiko ketetapan syariah. Selanjutnya namanya lagi klasifikasi sukuk menurut PSAK 110. Menurut PSAK 110, sukuk dibagi menjadi 2, yaitu sukuk ijarah dan murabahah. Untuk akad lainnya merupakan tambahan dari jenis tersebut. Sukuk ijarah merupakan sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan aset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis, terdiri dari petak tanah, bangunan, dan barang-barang lainnya, masuk dalam kategori 2 aset berharga. Selanjutnya namanya pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 110. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 110 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi sukuk. Tujuan diterbitkannya PSAK 110 adalah mengatur tentang pengakuan, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi sukuk dengan akad ijarah dan akad murabahah. Selanjutnya ada namanya akuntansi sukuk untuk penerbitan. Nah, keuntungan akuntansi sukuk dalam PSAK 110 untuk penerbitan ijarah dapat diakui sebagai biaya nominal dan biaya transaksi sukuk tersebut. Nah, sekian video pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.